Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Aimanah dengan NIM C1C020076. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai desain riset, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Winnie Eka Putra, SE, MSI, CI, QNS, CSRS. Nah, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu pertama ada definisi desain riset, yang kedua tujuan desain riset, kemudian yang ketiga tipe hubungan antar variabel, yang keempat lingkungan atau setting penelitian, kemudian yang kelima unit analisis, yang keenam horizon waktu, dan yang ketujuh yaitu validitas penelitian. Nah, kita masuk ke definisi desain riset. Desain penelitian atau riset ini merupakan cetak biru bagi pengumpulan, pengukuran, dan penganalisan data. Nah, desain tersebut meliputi variabel-variabel kerja dan bagaimana variabel tersebut dapat diukur, memilih sampel, mengumpulkan data yang digunakan untuk uji hipotesis, dan analisis data atau hasilnya. Nah, desain ini membantu ilmuwan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan mengemukakan pilihan-pilihan penting. Itu menurut Taylor 1993. Kemudian, selanjutnya ada pengertian dari desain penelitian atau riset ini, yaitu rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, desain ini merupakan program menyeluruh dari penelitian. Dalam rencana tersebut tercakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai kepada analisis akhir. Nah, data suatu desain penelitian itu menyatakan baik struktur masalah penelitian maupun rencana penyidikan yang akan dipakai untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan dalam masalah. Itu menurut Kellingworth 1986. Nah, dari kedua definisi itu dapat disimpulkan bahwa desain penelitian itu merupakan sebuah rencana prosedural yang menjadi panduan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti secara valid, objektif, akurat, dan ekonomis. Dengan kata lain, desain penelitian itu sangat diperlukan oleh peneliti untuk mengarahkan kerja penelitian agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya tujuan desain riset. Nah, secara umum tujuan desain riset ini untuk pengembangan teori dan pemikiran masalah penelitian. Nah, secara spesifiknya itu ada tiga, yaitu studi eksplorasi, studi deskriptif, dan pengujian hipotesis. Nah, studi eksplorasi itu dilakukan untuk memahami karakteristik fenomena atau masalah penelitian, karena belum banyaknya literatur hasil penelitian yang membahas masalah yang sejenis. Kemudian studi ini diperlukan untuk menjajaki sifat dan pola fenomena yang menarik perhatian peneliti dan merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk penyusunan konstruksi teori. Nah, hasil studi eksplorasi ini memberi dukungan informasi berupa klarifikasi masalah untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian studi eksplorasi itu dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama ada survei pengalaman, yang kedua ada analisis data sekunder, dan yang ketiga metode studi kasus, dan yang keempat uji coba atau pilot studi untuk analisis kuantitatif. Nah, data yang dikumpulkan dalam studi eksplorasi itu dapat menggunakan berbagai teknik, antara lain seperti observasi dan wawancara. Nah, kemudian tipe data yang dikumpulkan sebagian besar berupa data kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan, nah, peneliti itu dapat mengembangkan teori atau hipotesis yang perlu diuji melalui penelitian-penelitian berikutnya. Kemudian ada studi deskriptif. Nah, studi deskriptif ini dilakukan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena atau populasi tertentu yang diamati. Nah, studi ini membantu peneliti untuk menjelaskan karakteristik subjek yang diteliti, mengkaji berbagai aspek dalam fenomena atau populasi tertentu, kemudian menawarkan ide masalah untuk pengujian atau penelitian selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis itu dilakukan untuk menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Nah, hipotesis penelitian dikembangkan berdasarkan teori-teori yang selanjutnya diuji berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, pengujian hipotesis itu merupakan tujuan penelitian yang mempengaruhi pemilihan metode pengujian data. Tipe penelitian ini itu banyak terdapat pada penelitian-penelitian akademis, terutama yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya ada tipe hubungan antar variabel. Nah, tipe hubungan antar variabel penelitian itu dapat berupa yang pertama hubungan sebab akibat. Nah, hubungan sebab akibat itu yaitu tipe hubungan antar variabel yang dilihat dari karakteristik hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.
Nah, merupakan hubungan sebab akibat. Kemudian ada hubungan korelasional. Hubungan korelasional itu yaitu tipe hubungan antara variabel yang dilihat dari jika terdapat banyak variabel independen yang menjelaskan atau mempengaruhi suatu variabel dependen, maka tipe hubungan antar variabel itu adalah berupa hubungan kolerasi atau asosiasi. Nah, contoh pertanyaan penelitian yang menguji hubungan sebab akibat itu contohnya, apakah sikap seseorang mempengaruhi keahliannya dalam menggunakan komputer? Nah, untuk contoh pertanyaan penelitian yang menguji hubungan korelasional itu, apakah umur, jenis kelamin, pengalaman, sikap, dan kepribadian seseorang mempunyai asosiasi dengan keahliannya dalam menggunakan komputer? Selanjutnya, lingkungan atau setting penelitian. Nah, berdasarkan kondisi lingkungan, penelitian dan tingkat keterlibatan peneliti, penelitian itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada studi lapangan. Nah, studi lapangan ini merupakan tipe penelitian yang menguji hubungan korelasional antar variabel dengan kondisi lingkungan penelitian yang natural dan tingkat keterlibatan peneliti yang minimal. Kemudian ada eksperimen lapangan. Itu merupakan tipe penelitian eksperimen yang dilakukan pada lingkungan penelitian yang alamiah. Peneliti dalam penelitian ini melakukan manipulasi terhadap variabel tertentu untuk mengetahui akibat dari timbulkannya. Nah, tingkat keterlibatan peneliti dalam penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang dilakukan peneliti dalam studi lapangan. Kemudian yang ketiga ada eksperimen laboratorium. Itu merupakan tipe penelitian yang menguji hubungan sebab akibat pada lingkungan buatan. Nah, keterlibatan peneliti dalam eksperimen laboratorium itu paling tinggi dibandingkan dengan studi lapangan dan eksperimen lapangan. Nah, peneliti terlibat dalam pembuatan lingkungan atau setting buatan dan melakukan manipulasi terhadap variabel tertentu. Selanjutnya ada unit analisis. Nah, unit analisis ini adalah jenis satuan data yang dianalisis dalam penelitian. Antara lain itu dapat berupa individu, kelompok, bagian dari atau keseluruhan organisasi, industri, dan negara. Nah, unit analisis itu ditentukan berdasarkan rumusan masalah penelitian dan akan mempengaruhi proses pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Contoh unit analisis itu, contohnya dalam penelitian pasar modal yang berkaitan dengan harga saham, itu dapat difokuskan pada harga saham suatu perusahaan. Nah, unit analisis itu dalam hal ini yaitu tingkat perusahaan. Nah, harga saham dalam perusahaan-perusahaan dalam satuan industri untuk unit analisisnya itu tingkat industri. Nah, atau harga saham dari seluruh perusahaan yang terdaftar di suatu bursa efek. Nah, untuk unit analisisnya yaitu tingkat multi industri. Kemudian contoh selanjutnya, dalam penelitian mengenai perilaku pekerja dapat menggunakan unit analisis tingkat individual jika yang diambil itu perilaku bekerja secara individual. Nah, jika fokus yang diteliti itu adalah perilaku bekerja dalam suatu kelompok, maka unit analisisnya itu adalah tingkat kelompok yang ada dalam lingkungan organisasional. Itu dapat berupa kelompok kerja, satuan tugas, bagian, seksi, atau departemen. Nah, jika fokus penelitian itu pada perilaku organisasional, maka unit analisisnya adalah tingkat organisasional. Selanjutnya itu horizon waktu. Horizon waktu itu merupakan periode waktu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, tergantung pada karakteristik masalah penelitian yang akan dijawab. Nah, ada 3 horizon waktu. Yang pertama ada studi satu tahap. Nah, itu tuh merupakan data penelitian yang dikumpulkan sekaligus. Nah, data yang dikumpulkan berupa data dari satu atau beberapa subjek penelitian yang mencakup satu atau beberapa periode waktu atau hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Nah, yang kedua ada studi cross-sectional sampai study series. Nah, studi cross-sectional itu yaitu studi untuk mengetahui hubungan komparatif beberapa subjek yaitu yang diteliti. Nah, pada umumnya studi cross-sectional itu merupakan tipe studi satu tahap yang datanya berupa beberapa subjek pada waktu tertentu. Misalnya itu studi perbandingan mengenai profitabilitas 5 perusahaan pada tahun tertentu. Nah, kemudian untuk studi time series itu tuh lebih menekankan pada data penelitian berupa data rentetan waktu. Selanjutnya ada studi beberapa tahap atau studi jangka panjang.
Nah, pada umumnya, penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pola kecenderungan, hubungan kausal komparatif, dan hubungan sebab akibat itu memerlukan lebih dari satu tahap pengumpulan data pada saat atau titik waktu. Nah, yang berbeda, studi jangka panjang umumnya itu memerlukan waktu lebih lama dan usaha lebih banyak dibandingkan dengan tipe studi satu tahap. Pengamatan yang dilakukan relatif lebih intensif dan lebih baik dibandingkan dengan observasi pada saat studi satu tahap. Selanjutnya ada validasi penelitian. Dalam validasi penelitian itu ada validasi internal dan validasi eksternal. Yang pertama yaitu validasi internal, yaitu keyakinan terhadap hubungan atau pengaruh variabel-variabel penelitian dalam desain penelitian yang dilakukan. Nah, adapun ancaman yang mempengaruhi validasi internal itu adalah history effect, maturation effect, testing effect, instrumentation effect, selection bias effect, statistical regression, dan mortality. Nah, ancaman ini tuh berlaku untuk desain eksperimen maupun desain bukan eksperimen. Nah, jenis ancaman yang akan timbul tergantung desain spesifik yang akan digunakan dalam penelitian. Sebagai contoh, jika desain yang akan digunakan itu adalah studi cross-sectional, nah ancaman yang timbul karena perjalanan waktu seperti history effect, maturation effect, dan testing effect, dan juga mortality tidak akan ada. Namun, ancaman faktor pengganggu tetap ada, walaupun history effect-nya telah hilang. Kemudian ada validasi eksternal. Validasi eksternal ini yaitu kemampuan digeneralisasi hasil penelitian pada lingkungan orang atau peristiwa lain. Kemudian untuk ancaman yang mengaruhi validasi eksternal itu adalah perbedaan situasi lingkungan penelitian dan perbedaan subjek penelitian dengan keadaan lingkungan tujuan generalisasi. Nah, penilaian terhadap kecukupan desain penelitian itu terutama untuk desain survei, eksperimen, dan event studi. Tidak hanya dilihat dari validitas internal dan eksternal, itu melainkan juga dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah desain penelitian sudah dapat menjawab pertanyaan atau masalah penelitian? Atau pertanyaan, apakah desain penelitian sudah dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan? Kemudian yang kedua ada pertanyaan, apakah desain penelitian itu sudah cukup mengendalikan variabel independen? Dan pertanyaan yang ketiga itu, khusus untuk penelitian terapan dan survei itu dapat diajukan pertanyaan, dapatkah hasil penelitian digeneralisasi pada subjek objek atau kondisi lain? Nah, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, itu dapat kita simpulkan bahwa desain penelitian itu merupakan sebuah rencana prosedural yang menjadi panduan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti secara valid, objektif, akurat, dan ekonomis. Dengan kata lain, desain penelitian itu sangat diperlukan oleh peneliti untuk mengarahkan kerja penelitian agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Nah, tujuan penelitian itu adalah untuk pengembangan teori dan pemecahan masalah penelitian. Secara spesifiknya, tujuan penelitian itu dimaksudkan untuk studi eksplorasi, studi deskriptif, dan pengujian hipotesis. Nah, dalam desain penelitian itu terdapat tipe hubungan antar variabel, lingkungan atau setting penelitian, unit analisis, horizon waktu, dan juga validitas desain penelitian. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai desain riset. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.